Ya, skuad Garuda akhirnya berhasil memastikan satu tempat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 usai mengalahkan China malam kemarin. Nah, ini artinya peluang Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 ini masih sangat terbuka lebar. Nah, lalu siapa saja calon lawan Indonesia di babak keempat dan bagaimana peluangnya? Nah, kita akan membahasnya bersama dengan mantan penyerang timnas Indonesia Indrianto Nugroho dan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Baca tamu gak pudar, segelintir asa jadi langkah gagah berkobar. Bungkus, Bung Indri, selamat sore. Selamat sore, Mas Egan. Mas Egan. Ya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Meski Indonesia masih menyisakan satu pertandingan melawan Jepang pada 10 Juni nanti, namun hasilnya sudah tidak berpengaruh. Nah, Garuda sudah memastikan diri lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 berkat hasil di pertandingan yang lain, yaitu kemenangan Arab Saudi di kandang Bahrain. Nah, di klasemen sementara grup C ini, Indonesia menempati urutan keempat dengan mengumpulkan 12 poin. Poin skuad Garuda dipastikan sudah tidak akan terkejar oleh Bahrain dan China yang berada di bawahnya, sementara Indonesia hanya berselisih satu angka dengan Arab Saudi yang menghuni peringkat ketiga. Bungkus, bagaimana analisa Anda kemenangan Indonesia melawan China yang kemudian menentukan kelolosan Garuda ke babak keempat, Bungkus? Ya, saya melihat memang terjadi yang namanya konsistensi performa ya dari timnas kita dalam dua laga terakhir. Sesudah mereka dikalahkan oleh Australia, tim ini mengalami perbaikan yang signifikan di pertandingan selanjutnya lawan Bahrain, dan performa itu kemudian mampu kita pertahankan di pertandingan kemarin. Mungkin yang agak sedikit berkurang adalah kemampuan pemain mempertahankan game plan dan ritme permainan. Kemarin lawan China di babak kedua kita agak sedikit menurun, ya ini juga mungkin faktor kondisi lapangan yang sangat panas, karena kita sudah masuk musim panas ini. Bulan Juni ini bagi Indonesia kan musim panas, bagi pemain Eropa tentu menjadi tantangan tersendiri main di GBK dengan penonton yang begitu penuh, 70.000 orang. Ini menjadi tantangan tersendiri, makanya di babak kedua kelihatan banyak pemain yang menurun dan harus digantikan. Tapi secara umum kalau kita lihat 30 menit pertama, itu pemain Indonesia sangat baik. Bahkan China itu hanya punya satu peluang ketika 30 menit awal. Saya pikir itu gambaran kualitas permainan kita sebetulnya di 30 menit awal, meskipun memang kita belum bisa mencetak gol. Nah, ini yang saya pikir harus di-maintain di pertandingan berikutnya lawan Jepang pada saat away nanti. Kalau menurut saya pertandingan lawan Jepang itu tidak boleh kita lepas ya. Tapi harus kita manfaatkan sebagai kesempatan untuk mengukur kualitas tim secara keseluruhan. Artinya materi pemain yang ada ini cukup nggak untuk mengarungi putaran keempat. Kalau menghadapi Jepang dengan tim yang bisa disebut lapis kedua, katakanlah kita kedodoran, tentu akan menjadi catatan bagi pelatih. Putaran keempat tentu harus lebih diperkuat lagi gitu ya. Jadi pertandingan keempat, pertandingan terakhir lawan Jepang nanti bukan pertandingan yang tidak punya arti, tapi justru kesempatan berharga untuk mengukur kualitas dan kesiapan tim memasuki putaran keempat. Kalau Bung Indri melihatnya bagaimana catatan Anda dari pertandingan semalam? Seperti apa, Bung Indri? Pertandingan semalam menurut saya sangat luar biasa. Tadi Bungkus sudah bilang hanya 30 menit di awal kita punya kesempatan banyak sekali dan satu gol juga. Tapi paling nggak ini buat ke depan pemain-pemain kita harus lebih meningkatkan kualitas fisiknya. Dan padahal sebenarnya mereka juga sudah mendapatkan kesempatan untuk berlatih kemarin di Bali juga, bahwa mereka sudah adaptasi dan aklimatasi cuaca cukup baik. Tapi ya ini Jakarta ini cukup panas kemarin, jadi beberapa pemain di menit-menit ke 60 itu udah mulai kedodoran gitu, Mas Ika. Lagi-lagi Oleh Romdin menjadi bintang dan mencetak 3 gol dari 3 laga beruntun. Menurut Anda performa Oleh Romdin seperti apa, Bung Indri? Sangat luar biasa. Tiga pertandingan 3 gol ini sebuah rekor juga bagi seorang striker, apalagi Romeni juga baru naturalisasi belum lama tapi sudah menunjukkan kualitas sebagai striker yang bisa yang tajam lah kasarnya gitu Pak. Tapi paling enggak ya ini yang dipunyai oleh Romeni, kesempatan 1 gol dan membuat kita menang dari 3 pertandingan. Oke, baik. Lalu siapa saja calon lawan Indonesia di babak keempat nanti? Nah, sejauh ini sudah ada Uni Emirat Arab dan Qatar di grup A, kemudian di grup E ada Irak, dan kemudian ada satu lagi antara Oman ataupun Palestina, dan kemudian di grup C sudah dipastikan antara Indonesia dan Arab Saudi. Lawan berikutnya adalah Jepang, tapi kita sudah langsung berbicara mengenai babak keempat nih, Bungkus. Menurut Anda bagaimana nih peluang kita ketika menghadapi negara-negara yang berasal dari Timur Tengah ini di babak keempat nanti seperti apa, Bungkus?
Iya, sepertinya kita juga sudah mengantisipasi kemungkinan itu ya, karena kita sudah punya agenda uji coba menghadapi Lebanon dan Kuwait nanti, dan itu saya pikir hal yang pas ya, bulan September ada uji coba melawan dua negara dari Timur Tengah, karena lawan kita di putaran keempat ini hampir semuanya tim dari Timur Tengah. Ada Oman yang mungkin harus bersaing lagi dengan Palestina, ada Irak, ada Qatar, ada Uni Emirat Arab, dan ada Arab Saudi. Kita mungkin tidak akan bertemu lagi dengan Arab Saudi karena sudah bertemu di fase grup ya, tapi kita akan bertemu dengan Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, 4 negara yang head to headnya semua menang lawan Indonesia. Kita ini hanya kalah tipis dengan Oman ya, 4 pertemuan kita sekali imbang, 3 kali kalah. Tapi kalau lawan Qatar itu kita 9 kali menang, itu 9 kali main itu hanya sekali menang, 6 kali kalah. Kemudian lawan Irak 10 kali main, 9 kali kalah. Jadi dengan negara-negara Timur Tengah, kita yang agak imbang itu dengan Palestina. 3 kali main, 1 kali imbang, 1 kali menang, 1 kali kalah. Dan ketemu dengan Palestina kan belum terlalu lama ya, 2 tahun lalu kalau nggak salah. Jadi memang kalau kita bertemu dengan Palestina mungkin agak sedikit beruntung ya. Tapi kalau kita bertemu dengan negara yang lain, Oman, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, bahkan Arab Saudi, itu head to headnya kita kalah jauh. Karena itu memang sangat penting di bulan September kita beruji coba melawan Lebanon, melawan Kuwait, supaya pemain betul-betul memahami kultur sepak bola Timur Tengah. Nah, kita juga beruntung sudah 2 kali ketemu dengan Bahrain, ketemu dengan Arab, bahkan 4 kali ya kalau home and away, dan itu sangat membantu pelatih maupun pemain mengenali permainan sepak bola Timur Tengah. Karena banyak pemain yang kita miliki saat ini, itu mungkin nggak kenal permainan Timur Tengah, karena mereka selama ini mainnya kan di Eropa. Nah, saya pikir yang paling penting selain soal mengenali cara main tim-tim Timur Tengah, yang itu saya bilang tadi bahwa kita harus mengukur kemampuan tim kita sendiri. Pertandingan lawan Jepang harus betul-betul kita manfaatkan sebagai barometer. Apakah kita siap untuk bersaing di putaran keempat, di mana lawan kita semuanya tim yang kuat. Nah, Bungkus, Arab Saudi dan Qatar ini disebut-sebut menjadi tuan rumah ya nanti di babak keempat. AFC juga sudah memastikan format yang digunakan nanti adalah sentralisasi, bukan kandang dan tandang. Dengan format seperti ini menguntungkan Indonesia tidak, Bungkus? Iya, memang biasanya home turnamen seperti ini itu memberikan prioritas kepada tim yang peringkatnya paling tinggi ya, atau peringkat FIFA-nya paling tinggi, dan saat ini kan memang Arab Saudi bersama Qatar termasuk yang paling bagus peringkatnya, karena itu sebetulnya tidak mengherankan kalau nanti akan ditempatkan di sana, apalagi AFC kita tahu bahwa di sana sangat dominan kekuatan negara-negara Asia Barat ya. Bagi kita saya pikir nggak ada masalah main dimanapun gitu ya, walaupun kita misalnya lebih enak kalau main di GBK dengan atmosfer yang luar biasa seperti kemarin dengan 70.000 pendukung, tapi kita harus siap main di main di Qatar. Toh kita juga beberapa kali sudah bermain di Timur Tengah, bahkan ada sisi keuntungannya sebetulnya. Pemain-pemain yang dari Eropa kalau ke Qatar itu kan jam terbangnya lebih pendek. Kalau ke Indonesia harus 18 jam, ke Qatar mungkin cuma 6 sampai 8 jam. Waktu recovery-nya jadi lebih pendek gitu ya. Tapi memang tantangannya lagi-lagi soal cuaca. Sedikit keuntungannya, mainnya nanti kan bulan Oktober. Di Arab itu sudah agak sedikit teduh ya. Kalau mainnya bulan Juni memang bisa menderita mereka di lapangan ya. Oke, baik. Peluang timnas Indonesia di babak berikutnya akan kita bahas usai jeda. Pemirsa, kemana-mana, kami akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, kami akan hadirkan sekarang bagaimana kemudian proses terjadinya gol yang menjadi gol kemenangan antara Indonesia melawan China tadi malam. Nah, ini diawali dengan aksi Ricky Kambuaya yang menjadi awal terciptanya penalti dan sampai membuat wasit akhirnya meninjau VAR. Nah, apakah memang layak penalti? Nah, ini tentunya menjadi perdebatan, tapi terlihat jelas dalam video ini bahwa ada kaki pemain belakang Cina yang memang menyentuh Ricky Kambuaya. Bukan begitu, Bung Indri ya? Nah, menurut Anda ini memang jelas sekali ini penalti, Bung Indri? Iya, menurut saya ya kalau ini menurut saya ini 50-50 ya, Mas Eka. Di satu sisi sebenarnya pemain China hanya untuk tutup apa ya istilahnya tutup badan, tapi satu kakinya menyentuh kaki dari Kambuaya. Jadi ada sepatu fullnya kena di kakinya atau masuk di sepatunya juga saya lihat. Ya, jadi ada sedikit sentuhan juga. Tapi menurut Anda sendiri penampilan dari Ricky Kambuaya kemarin seperti apa, Bu Indri? Oh, luar biasa. Ricky karena di timnya juga lagi bagus-bagusnya juga dan kesempatan bermain dan tidak disia-siakan oleh Ricky Kambuaya. Dari 2 kali main di 2 kali pertandingan lawan Bahrain dan lawan China, menurut saya sudah 80% lah kalau menurut saya Ricky Kambuaya di pertandingan tadi malam. Ya, ya. Bungkus, sebelum pertandingan banyak yang kemudian bertanya-tanya siapa yang akan menggantikan Marcelo Ferdinand dan kemudian dengan Ragnar Rathmangun yang menggantikan oleh Ricky Kambuaya dan Egy Maulana Fikri. Menurut Anda kedua pemain ini apakah kemudian bisa maksimal betul tadi malam, Bungkus?
Iya, semalam tuh sebetulnya Coach Clifford agak sedikit mengubah sistem bermain ya. Kalau di laga sebelumnya kan memang dia lebih ke 3-4-3 ya. Semalam itu saya lebih melihat dia bermain agak 3-4-1-2, di mana Egy bermain dengan Ole sebagai dua striker, meskipun Egy juga agak sedikit ke belakang sebetulnya. Ricky menjadi pemain yang bermain lebih free roll di tengah ya. Nah itu cara main agak berbeda dibanding laga sebelumnya, di mana Orat Mangun di kiri, Maksudnya di kanan itu lebih betul-betul sebagai pemain yang mensupport pergerakan Ole. Tapi memang kita melihat bahwa Ricky ini 2 pertandingan terakhir sangat efektif perannya ya. Entah sebagai gelandang tengah atau seperti yang dimainkan semalam lebih free roll, dia bermain dengan kepercayaan diri yang tinggi. Nah ini yang menarik, pemain itu ketika di level klubnya sedang dalam kepercayaan diri yang tinggi, sedang dalam grafik permainan yang bagus, itu biasanya kalau diberi kepercayaan di timnas pun mampu menunjukkan kualitasnya. Itu juga terjadi pada kasus Beckham Putra Nugraha. Dia bermain sangat bagus musim ini bersama Persib. Jadi dia direkrut timnas itu bukan karena faktor Persib juara, tapi memang grafik permainan dia itu lagi bagus, dan dia membuktikannya ketika diberi menit bermain meskipun tidak terlalu lama, dia bisa berkontribusi bahkan hampir bikin assist. Nah ini saya pikir juga akan menjadi catatan menarik bagi Coach Clifford dan jajaran pelatih, bagaimana mereka lebih memberi kepercayaan kepada pemain-pemain lokal, terutama yang performanya memang sedang tinggi. Saya justru melihat salah satu yang menjadi catatan kemarin, kita ketika Ole sudah agak kelelahan, sebetulnya kita nggak punya striker yang bisa menggantikan peran Ole. Ramadan Sananta dimainkan pun sebetulnya tidak banyak berkontribusi ya. Ini menjadi catatan ya, karena sebetulnya di dalam tim ini yang punya kemampuan menggantikan Ole itu sebetulnya Sananta yang kita harapkan. Tapi Sananta di klubnya, di Persis Solo kan juga sedang menurun. Di timnas terbukti dia juga tidak bisa terlalu perform. Nah saya berharap Ole juga punya, Clifford harus punya perhatian juga terhadap perkembangan Sananta. Kalau perlu Sananta ini dititipkan ke timnas U23 yang nanti akan bermain di turnamen-turnamen U23 supaya dia confidence-nya lebih naik ya. Karena kita sebetulnya butuh Sananta, karena di depan ini kita hanya punya satu striker murni saat ini, Ole. Nah kalau Sananta tidak bisa mengcover, kan agak repot juga timnas senior. Ya, Bungkus, saya ke Bung Indri. Bung Indri, pencermatan Anda mengenai pemain-pemain lokal yang kemudian diturunkan oleh Patrick Kluivert tadi malam seperti apa, Bung Indri? Ya, secara keseluruhan pemain-pemain lokal kita cukup luar biasa, Mas Ega, bahwa ada Egy di depan, ada Kambuaya, terus ada satu lagi di sisi sebelah kanan. Ini sangat luar biasa karena yang tadi Bung Gus bilang bahwa mereka lagi bagus-bagusnya di tim mereka masing-masing, di Dewa United, terus di Persib juga. Dan saya jujur apresiasi buat Beckham yang masuk di babak kedua walaupun cuma sebentar, tapi sudah menunjukkan kualitas bahwa pemain ini patut untuk ditarik untuk main di timnas, gitu Mas Ika. Ya, kami juga menampilkan beberapa cuplikan mengenai peluang-peluang yang didapatkan Egy Maulana Fikri, performa Beckham Putra, tapi kemudian juga yang menjadi pencermatan kemarin mengenai Emil Audero, Bungkus. Apakah kemudian Emil Audero kemarin betul-betul bisa menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan yang paling tidak setara dengan Martin Paes, Bungkus? Iya, dalam wawancara dengan Metro TV juga kan sebelum pertandingan, saya masih ingat sore itu kan saya juga ditanya pertanyaan yang sama, apakah kita akan menghadapi hambatan dengan tidak bermainnya Martin Paes. Waktu itu kan saya juga bilang, jangan lupa Audero itu 7 musim bermain di Serie A, 5 musim bersama Sampdoria, 1 musim bersama Inter Milan, dan 1 musim bersama Como. Jadi ini kiper yang sudah tidak perlu kita pertanyakan kualitasnya, dan kita bisa melihat bagaimana penyelamatan Audero yang sangat gemilang ya, sebuah penyelamatan yang menurut saya hanya bisa dilakukan oleh kiper-kiper yang punya kualitas ya. Jadi menurut saya kita beruntung sekarang punya minimal 2 kiper yang kualitasnya setara, ditambah kiper lokal yang kualitasnya juga tidak terlalu jauh. Ada Reza, ada Hernando, ada Nadeo. Ini kiper-kiper lokal yang juga sangat bagus kualitasnya. Saya tidak terlalu khawatir sebetulnya dengan kiper, dengan lini pertahanan, tengah juga semakin membaik. Bagi saya PR-nya tetap siapa yang bisa menggantikan ketika Ole tidak dalam performa atau mulai kelelahan. Itu PR yang belum selesai. Oke, baik, untuk laga melawan Jepang, Bung Indri mau tanya apa yang harus dibenahi dan apa yang diperbaiki supaya kemudian kita bisa tampil lebih maksimal lagi? Terakhir, Bung Indri. Ya, tetap harus ada TC lagi, mereka harus persiapkan lagi walaupun cuma sebentar, ini paling 3 hari recovery-nya. Ya saya berharap recovery ini bisa membuat pemain-pemain kita lebih bugar lagi melawan Jepang. Dan ya mungkin tadi Bungkus bilang kita harus terus memberikan bentuk latihan untuk para striker kita, karena selama ini kita cuma satu gol di setiap pertandingan. Padahal gelandang-gelandang kita itu mempunyai kualitas-kualitas yang sangat luar biasa, bisa melakukan 1-2 atau ya saya berharap mereka bisa shooting dari second line kita, karena itu yang salah satu dari set play. Kalau tidak bisa melakukan ada set piece sama shooting dari jarak 20 meter, Mas Eka. Oke, baik, semoga laga melawan Jepang nanti timnas tetap bisa maksimal dan mungkin bisa meraih kemenangan. Terima kasih Bungkus, Bung Indri sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.